Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dalam hal ini ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kami mengenai prosesi pernikahan adat Betawi yang beranggotakan Nur Ahmad Afrizal Pertawi dan saya sendiri Eni Fauziah, Amrul Yasir dan Faizar Rifki. Baik teman-teman semuanya, kita memasuki pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari pernikahan itu sendiri. Dari kelompok kami memberikan beberapa definisi menurut berbagai sumber, di antaranya yang pertama, menurut KBBI, pernikahan merupakan ikatan atau akad perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Sedangkan menurut Duvall dan Miller, mereka ini seorang antropolog yang mendefinisikan pernikahan adalah hubungan yang diakui secara sosial antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memberikan hubungan seksual serta menghasilkan keturunan dan membagi peran antara masing-masing suami dan istri. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan tahun 1974 yang dimuat dalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi pada masyarakat dan budaya Betawi itu, perkawinan itu pasti memiliki tujuannya pasti membentuk satu keluarga. Jadi perkawinan Betawi ini dilakukan menggunakan prosesi upacara-upacara di mana upacara ini menunjukkan maksud dari tujuan masing-masing individu yang akan menjadi keluarga. Adapun tahapan-tahapannya itu mulai dari pendekatan, lamaran, hingga pada akhirnya berujung pada akad serta pesta. Oleh karena itu, izinkan teman saya yang akan melanjutkan penjelasan mengenai prosesi-prosesi dalam perkawinan adat Betawi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dapat bagian tentang tahapan pernikahan Betawi. Langsung saja, yang pertama yaitu ngedelengin. Ngedelengin ini menyamakan visi dan misi antara calon pengantin, atau bahasanya ya pendekatan untuk berumah tangga. Kemudian yang kedua yaitu ngelamar. Proses ini merupakan proses awal dari tahap rumah tangga, yaitu pernyataan resmi dan permintaan dari pihak laki-laki untuk menjadikan pihak perempuan sebagai pasangannya. Kemudian tunangan. Dalam tahap ini ditandai dengan suatu acara pengantaran kue dan buah-buahan dari pihak laki-laki. Dalam hal ini keduanya boleh bertemu, tapi masih dalam proses sopan santun dan norma asusila. Nah, pada masa ini si gadis sudah terikat dan tidak boleh diganggu, tidak boleh dilamar atau ditunangkan dengan orang yang lain sampai nanti pernikahan. Oke, yang selanjutnya yaitu rudat. Tapi sebelum masuk rudat, dari pengantin perempuan ini ada acara yang dinamakan dipiare. Nah, apa itu dipiare? Yaitu mengontrol kesehatan, kecantikan, kegiatan perempuan sampai nanti acara pernikahan. Ya, seperti minum jamu, program diet, dan yang lainnya. Kemudian setelah dipiare ini, 1 hari sebelum akad,
itu ada acara yang namanya siraman. Siraman ini dilakukan oleh pengantin rias atau dukun, yaitu dengan cara si pengantin wanita ini akan dilurur dan disuruh berpuasa agar pernikahannya berjalan lancar. Kemudian masuk ke rudat, yaitu mengiringi calon pengantin laki-laki menuju rumah perempuan untuk melaksanakan akad nikah. Lah, dalam proses ini, si laki-laki tidak hanya membawa mas kawin atau hanya membawa saksi-saksi untuk acara nikah, tapi ada barang bawaan yang harus dibawa, yaitu yang pertama, sirih nas lamaran. Ini menunjukkan rasa hormat dari pihak laki-laki dan rasa gembira karena lamarannya telah diterima. Kemudian mahar dan mas kawin. Selanjutnya yaitu miniatur masjid yang berisi uang belanjaan. Nah, uang belanjaan ini adalah hal yang telah disepakati dalam acara tunangan. Kemudian miniatur masjid ini melambangkan bahwa keteguhan akidah Islamiyah pada masa perkawinan. Kemudian sepasang roti buaya. Ini melambangkan bahwa si gadis dan si laki-laki telah melampaui masa lajangnya yang akan menuju ke rumah tangga. Dan kenapa roti buaya? Karena hewan ini melambangkan satwa yang kuat, panjang umur, setia. Nah, kemudian kekundang. Kekundang ini merupakan makanan khas, makanan yang disegani perempuan Betawi dari kecil hingga dewasa. Selanjutnya kue pengantin. Kue ini berupa kue tar. Kemudian pesalin. Pesalin ini merupakan hadiah pelengkap untuk sang pengantin perempuan, yaitu seperti kain, selop, alat kecantikan, dan lain sebagainya yang dihiasi menyerupai hewan. Kemudian ada wace, dodol, geplak, tape uli, kue lapis. Ini merupakan kue khas Betawi yang harus ada dalam bawaan saat rudat. Kemudian tidak lupa juga buah-buahan. Kemudian ada si ini merupakan kotak yang diisi bahan seperti sayuran mentah, kerupuk, dan daging. Kemudian idam-idaman. Idam-idaman ini merupakan buah yang dihias, dirangkai dengan tujuan, dengan lambang, dengan maksud bahwa antara laki-laki dan perempuan ini sudah siap untuk mengaruh bahtera kehidupan. Setelah syarat semua dibawa, kemudian si pengantin laki-laki ini menuju ke rumah perempuan. Nah, di rumah perempuan ini disambutlah dengan petasan secareng yang menandakan bahwa si pria ini telah datang. Kemudian ada yang dinamakannya palang pintu. Namanya juga palang pintu. Palang pintu ini dibuat oleh pengantin wanita yang harus dibuka atau yang harus dilalui oleh pengantin pria. Nah, lebih jelasnya akan disampaikan teman saya. Kemudian acara puncak, yaitu akad nikah. Setelah akad nikah, kemudian mereka duduk bersanding di taman atau yang dinamakan puade. Setelah itu setelah semua acara selesai, kemudian ada yang dinamakan dengan main nganten-ngantenan. Setelah semua prosesi acara ini selesai, sore harinya si laki ini membawa 3 liter beras dan seekor ayam untuk dimasak oleh istrinya. Kewajiban istri untuk memasak tetap dilakukan. Nah, kemudian ada yang disebut dengan main marah-marahan. Jadi ceritanya di sini si istri ini masih dalam keadaan marah atau ngambek. Nah, si laki-laki ini harus menemukan cara supaya si istri ini mau mengajak bicara. Atau yang disebut dengan malam negor. Mungkin lebih jelasnya akan disampaikan teman saya tentang malam negor dan palang pintu. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang palang pintu dan malam negor.
Palang pintu bisa diartikan sebagai bukti kesungguhan pengantin pria kepada pengantin wanita. Dalam adat pernikahan tersebut, setiap calon menyiapkan jawarannya atau orang yang menghalangi antara masing-masing mempelai. Intinya, pihak laki-laki harus membuka palang pintu yang disiapkan dari pihak perempuan. Pada sesi pertama, antara jawara akan berbalas pantun, kemudian adu silat, dan sesi terakhir yaitu dikumandangkannya sholawat Nabi dari pihak laki-laki. Yang kedua, malam negor. Setelah semua sesi pernikahan selesai, biasanya antara suami dan istri belum bisa bermesra-mesraan. Sang suami harus menarik perhatian istri agar mau bersanding. Menarik hati si istri dengan cara apapun sampai si istri tertarik dan luluh hatinya. Mulai dari pemberian uang tegor yang diselipkan di bawah tablak meja, menunjukkan kebolehan sang suami seperti menyanyi, membuat lelucon, bahkan membacakan ayat suci Al-Quran. Malam negor mengajarkan bahwa segala sesuatu membutuhkan proses dan tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh suami dan istri. Yang kedua, malam negor juga memberikan isyarat bahwa seorang pria harus siap fisik dan non-fisik. Fisik berarti harus memiliki finansial yang cukup agar dapat memenuhi kebutuhan wanita. Sedangkan secara non-fisik, pria harus menjaga kehormatan dan harkat wanita. Yang ketiga, dalam malam negor juga bermakna seorang suami harus bisa menaklukkan kebiasaan buruk istri, yaitu membawa komunikasi ke arah yang lebih baik dan benar. Nih, ayah ada sedikit pantun nih. Makan nasi uduk di atas papan. Papan yang dipenuhi cinta kasih. Hanya ini yang bisa kami sampaikan. Semoga berkenan dan terima kasih. Ya. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.